tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Senang sekali berjumpa kembali lewat video atau podcast ini. Kali ini saya akan membacakan stansa 28 Dhammapada berikut latar belakang dan penjelasan sejumlah istilah bahasa Pali-nya. Stanza 28 berbunyi sebagai berikut. Pamadang apamadena yada nudati pandito. Panya pasada maruya asoko sokining pajang. Pabata toba bumate diro bale avekati. Artinya dalam bahasa Indonesia, ketika orang bijak telah memadamkan kelengahan dengan kehati-hatian, sehingga mendaki benteng kebijaksanaan, ia adalah orang tanpa derita. Ia bagaikan orang cerdas yang berdiri di gunung, mengamati orang-orang yang penuh derita dan orang-orang bodoh yang berdiri di bawah. Latar belakang. Suatu ketika, Maha Arahat Maha Kassapa sedang berdiam di dalam sebuah gua di daerah yang terpencil di Rajagaha dan mengamati sifat kelahiran serta kematian banyak makhluk secara berulang-ulang. Sang Buddha melihat kekusukan Arahat Maha Kassapa itu dan melalui ceramah lewat gelombang cahaya menyampaikan pembabaran Dhamma kepada Arahat Maha Kassapa. Ceramah itu menjelaskan bahwa soal sifat para makhluk atau Satta Wisaya adalah salah satu bidang sangat luas yang tidak dapat dilihat dan dipahami dengan mudah. Para arahat dapat melihat proses bidang para makhluk dengan mendaki istana kebijakan yang berteras. Ketika orang bijak menghalau kealpaan dengan kehati-hatian, ia, sang bijaksana, setelah mendaki ketinggian kebijaksanaan yang berteras, memandang ke bawah ke arah orang-orang bodoh. Karena bebas dari duka, ia memandang orang-orang yang menderita sebagaimana orang yang berdiri di gunung, memandang ke bawah ke arah mereka yang berdiri di dataran rendah. Ketika orang bijak itu menghalau kealpaan dengan kehati-hatian, ia dapat melihat sifat sejati orang bodoh yang lengah. Ia mendaki ketinggian kebijaksanaan yang berteras. Lalu, ia dapat melihat orang-orang lain dengan jelas dalam jangkauan mata dewa atau mata kebijaksanaannya. Ia melihat orang-orang yang berduka sebagai seseorang yang sepenuhnya bebas dari duka. Dalam hal ini, panya adalah mata kebijaksanaan atau mata dewa yang dapat melihat banyak hal, dan kemampuan yang dapat melihat saat terjadinya kematian, yaitu kemampuan yang terampil dalam memahami sifat sejati kelahiran semua makhluk, atau dibacaku nyana dan cutu papata nyana. Orang yang memiliki panya dapat melihat, membedakan, menguraikan, dan mengerti sifat sejati pancakanda atau 5 gugus.
dan juga mengerti sifat sejati kelima gugus itu. Banyak yang demikian menghancurkan kegelapan yang berupa kebodohan batin. Banyak yang demikian menerangi batin dan cetasika-cetasika. Banyak yang demikian juga mengerti proses karma dan akibat-akibat perbuatan semua makhluk. Penjelasan sejumlah istilah Pali yang lain. Soko. Apakah soko itu? Soko adalah duka cita yang sedang membara. Ia sejenis api, yaitu api yang berupa duka cita atau sokagi. Duka cita menimbulkan ratapan. Soko atau duka cita dapat timbul dari berbagai sebab dan dengan beberapa cara. Nyati biasa nena atau duka cita karena kehilangan sanak keluarga. Boga biasa nena atau duka cita karena kehilangan kekayaan. Roga biasa nena atau duka cita karena kehilangan kesehatan. Sila biasa nena atau duka cita karena kehilangan kebajikan atau sila. Diti biasa nena atau duka cita karena kelalaian dalam teori dan pandangan-pandangan sendiri. Anya taranya tarenava biasa nena atau duka cita karena kematian atau kehilangan teman. Dalam hal ini, biasana atau viasana berarti kesengsaraan, ketidakberuntungan, dan kehancuran. Biasana menghilangkan kebahagiaan pikiran kita. Ia menjadikan batin kita kering. Ia melukai batin seseorang. Orang yang tanpa duka cita atau asoko dapat mengenali orang yang berduka cita dengan mudah. Orang yang mendaki sampai puncak sebuah gunung akan melihat orang-orang yang di dataran rendah atau hilir dengan mudah dan secara langsung. Demikianlah stansa 28 Dhammapada ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video dan podcast selanjutnya.